Kagumnya setan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar Raja Para Wali dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan syaitan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Syaitan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat agar terjerumus ke dalam api neraka. Tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kisah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi menyendiri. Beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku dan aku meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah syaitan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Syaitan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, bayang yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu fikih yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak, benar, dan mana yang batil, salah. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar." Tegas kabut tersebut, "Apa yang aku miliki saat ini, semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini dan hanya kamu yang selamat." "Dari mana kamu tahu aku ini syaitan?" tanya kabut itu. "Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu, dan itu aku yakin kamu adalah syaitan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangat mustahil," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan syaitan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu. Tak heran jika Rasulullah SAW selalu memohon tambahkan ilmu kepadanya. Ada hikmah menarik dari kisah di atas, bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu kita akan selamat dari godaan syaitan. Perlu diingat bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu, manusia dapat menerima ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam alaihissalam dan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semua. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Telah mafhum bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain
Namun itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Wallahu a'lam bishawab.